Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ija Torik dengan NIM 4444-2057 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengumpulan daging yang disebabkan oleh enzim papain dan nanas. Nah, sebelum kita masuk ke pengumpulan daging oleh enzim papain dan nanas ini, sebelumnya saya akan menjelaskan secara umum bagaimana enzim itu sendiri. Nah, enzim itu kan secara umum enzim menghasilkan kecepatan, spesifikasi, dan kendali pengaturan terhadap reaksi dalam tubuh. Nah, seperti katalis lainnya, enzim juga menurunkan atau memperkecil energi aktivasi suatu reaksi kimia. Nah, dalam reaksi tersebut, enzim ini mengubah senyawa yang selanjutnya disebut sebagai substrat, nah, menjadi suatu senyawa yang baru, yaitu produk. Namun enzim tidak ikut berubah dalam reaksi tersebut karena setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu tertentu. Nah, aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan bertambahnya suhu hingga suhu optimum tercapai. Nah, setelah itu kenaikan suhu lebih lanjut akan menyebabkan aktivitas enzim menurun. Enzim ini sendiri berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, enzim berperan secara lebih spesifik dalam hal menentukan reaksi mana yang akan dipacu dibandingkan dengan katalisator anorganiknya, sehingga ribuan reaksi dapat berlangsung dengan tidak menghasilkan produk sampingan yang beracun. Gitu. Nah, keempukan daging itu sendiri dapat dihubungkan dengan kedua kategori dua protein otot, yaitu miofibril dan protein jaringan ikat. Nah, keempukan daging yang dimasak bisa ditentukan oleh pengaruh panas terhadap kekuatan komponen jaringan miofibril itu sendiri dan jaringan ikat yang menyusun struktur daging tersebut. Kemudian, kekuatan jaringan ikat itu kan bervariasi antar otot, daging dalam hal suatu karkas, umur hewan, suatu struktur miofibrilar, dan kondisi pemasakan. Nah, tumpukan daging juga akan berkurang dengan peningkatan umur hewan itu sendiri. Semakin tua daging pun, hewan pun semakin berbeda gitu tuh keempukannya. Nah, keempukan itu merupakan salah satu kriteria dalam penentuan kualitas daging. Nah, penentu kualitas daging lainnya yaitu nilai gizi, rasa, flavor, warna, juiciness, dan marbling. Nah, kualitas daging itu sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, serta tata laksana sebelum pemotongan dan sesudah pemotongan. Nah, di sini pengumpukan daging dengan enzim papain, yaitu kerja dari enzim papain ini salah satunya sangat dipengaruhi oleh suhu. Kenapa? Karena apabila digunakan suhu yang tinggi, maka enzim papain akan terdenaturasi, sehingga enzim akan rusak. Demikian juga kalau jika suhunya rendah, maka enzim tidak aktif bekerja. Begitu. Nah, enzim papain ini bekerja aktif pada suhu 38 sampai 80 derajat Celcius. Sedangkan jika konsentrasi enzimnya rendah, maka proses perombakan proteinnya itu lambat. Sebaliknya, konsentrasi enzimnya terlalu tinggi. Jika konsentrasi enzim terlalu tinggi, maka proses perombakan cepat tetapi tidak ekonomis. Nah, konsentrasi enzim yang dipergunakan untuk perendaman berkisar 0,005 sampai 0,5%, itu dapat diketahui bahwa daging yang tidak ditambahkan apa-apa memiliki tekstur yang keras. Nah, pada daging dengan penambahan enzim papain, itu didapatkan tekstur daging, akhir daging menjadi agak lunak. Nah, proses pengumpukan dengan enzim papain ini bisa dijelaskan gitu. Bagaimana caranya si enzim ini bekerja. Itu terjadi perubahan-perubahan pada daging, yaitu berupa hancurnya sarkolema, diikuti larutnya nukleus, dan terjadi penurunan
ikatan antar serabut otot, sehingga serabut otot terputus-putus dan sifatnya mudah dipisah-pisahkan. Nah, akibatnya daging menjadi lunak. Itu proses pengumpukan daging dengan enzim papain. Nah, selanjutnya pengumpukan daging dengan nanas. Berbeda hal dengan enzim papain tadi, di dalam nanas pun terdapat enzim yang berbeda. Nah, sehingga pepaya dan nanas dikenal memiliki enzim yang dapat mengumpulkan daging. Betul. Enzim yang terkandung dalam pepaya atau nanas, ya, enzim dalam pepaya kan yaitu papain dan kemopapain yang merupakan enzim protase yang mampu menghidrolisis protein daging yang sudah dijelaskan tadi itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah nanas. Nanas itu mengandung enzim bromelin yang juga merupakan enzim proteolitik. Nah, penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui perbandingan efektivitas enzim dari buah nanas dan pepaya terhadap kualitas fisik dan organoleptik daging ayam parent stock akhir. Nah, berdasarkan analisis statik yang dilakukan, diketahui penambahan EBN dan EBP tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap daya ikat air. Nah, EBN dan EBP ini tidak memberikan pengaruh yang nyata, kemungkinan disebabkan karena nanas ya dan pepaya yang digunakan umurnya masih muda. Nah, kandungan enzim bromelin yang ada pada buah nanas muda lebih sedikit dari kandungan bromelin yang ada pada buah nanas tua. Ekstrak nanas ini mampu memecah molekul-molekul protein menjadi lebih sederhana, sehingga kemampuan untuk mengikat air lebih kuat. Nah, komponen daging untuk mengikat air sangat erat hubungannya dengan daya ikat oleh protein, sebab komponen daging untuk mengikat molekul air sangat tergantung pada banyaknya gugus reaktif protein. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.